Oke, hari ini adalah episode yang sangat spesial, San ya. Sangat spesial. Sangat spesial karena sangat spesial. Karena si Hasan lagi dijemput orang tuanya hari ini. Yes. Ownernya. Owner lu. Semua owner. Owner. Tadi siapa yang bilang owner dulu sih? Ini enggak ada. Bukan gua. Owner aja. Gua cuma play along ya. Iya. Jangan-jangan selama ini eksistensi lu dipertanyakan, San? Enggak. Aman. Dipegang sama ini orang nih. Ya, jadi hari ini kita kedatangan sepuh kita, Eno Bening. Yeay. Kenapa sepuh? Sepuh lah. Akhirnya gue nggak yang paling tua di sini. Bukan. Bentar, umur lu berapa? 26. Ayo gue tau aja. Jalan. Jauh lagi anjir. Tapi dari muka mirip-mirip ya. Ya mirip lah. Lu yang harusnya malu harusnya dibilang kayak gitu. Pakil. Jadi hari ini kita akan kembali di sebuah segmen yang sebenarnya kalau lihat kemarin-kemarin di komen tuh ya, ini kayaknya bakal jadi benar-benar IP tersukses kita ini. Insya Allah. Yang akan kita milking terus-terusan. Hero konten kita. Hero konten Hero konten. karena banyak banget yang suka. Yes. Baik yang jatuh cinta. Alhamdulillah. Yaitu produser. Bener lu jadi kayak lu. Jadi kayak lu. Produser ya. Bukan nyamber. Sama juga Ya. Mau disapuin dia. Lanjut. produser karo ngerantur. Jadi kita bakal bikin tim bola ya, manajernya gua kan. Bukan. Produser IP orang lain. Oh, IP orang lain. Oh, bukan ya, salah. Memang terinspirasi. Oh, ya. Tapi ini kasih twist dikit di sini. Oh, gitu. Nah itu ntar kalau kayak gitu dia jadi ball boy udah pasti. Jadi ball boy. Jadi ya boleh jelasin Karendra kayak gimana nih Seperti permainannya? konten sebelumnya, kita bakal mencoba untuk menjadi produser, di mana kalian semua akan gue kasih bekal nih bumbu-bumbu untuk bisa nge-pitch sebuah ide film. Oke. Dan setiap kategori itu nanti ada value. Kalian bakal milih nih apa aja item yang bisa lo suka. Terus kalau misalnya ada yang sama, kalian harus bidding. Oke. Bayang gak sih? Bayang dong. Bayang ya? Mau langsung aja apa Dan gimana? iya kita sebenarnya udah adjust dikit ya. Adjust sedikit. Adjust dikit karena kemarin setelah gue lihat-lihat kemarin kita yang kita mainin tuh, gue lihat-lihat lagi. Lisa terlalu banyak. Oke. Jadi potensi untuk kita mencapai bidding itu tipis. Tipis, ya, kecil. betul. Kebetulan doang ya kemarin ada. Iya, itu hoki banget. Iya, Itu itu ada Berry Berry Kugan Kugan. anjing itu. Iya, Berry Bener-bener Kugan. absurd banget. Tiba-tiba barengan kita. Iya. Belinya maunya apa? Berry Berry Kugan Kugan. gitu. Oh, gitu. Jadi kita di sini dipancing untuk selalu bidding berarti nih. Iya. Oke. Makanya betul. kita kecilkan listnya, ya. Kita bikin lebih ruang lingkup lebih kecil supaya probabilitas naik. Naik, ya, Supaya kita betul, bisa bidding lebih seru lagi nanti. Yes. Gitu. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa juga kita syuting di mana. Iya. Gimana, San? Sky Studio bro. Let's go. Apa gitu sih? Keren bro, itu keren banget bro. Excited gua. Tempat favorit kita Yoi. semua. Iya. Kenapa favorit? Favorit karena ya udah jelas maksud gue di Jakarta tuh gue susah nemuin studio yang bisa buat podcast jelas gitu loh. Yes. Kayak lu tinggal dateng pakai Gas. dikit. Kalau fotografi mungkin banyak ya, masih banyak gitu. Rekaman segala. Tapi kalau ini mic tuh di mereka sedain. Iya. Meja, lampu, kamera pun. Oh, enak ya, tinggal datang aja. Tinggal datang. sekali. Bener. Jadi ya kalau kalian pengen bikin podcast kayak kita, silakan datang aja. Tinggal bawa diri. Kalau mau fotografi juga bisa. Ruangannya banyak, bisa kalian pilih. Oh, Oke. Ceknya di mana? Oh ya, ceknya di website, jangan lupa. Di website. Instagram juga ada ya. Pokoknya udah lengkap lah. Tinggal dicek tuh portofolio kayak gimana tuh. Yes. Oke. Langsung. Langsung aja. Langsung aja kita mulai ke permainan kita. Produser kalau ngelantur. Gus, perasaan pilihannya apa nih? Itu Karena dia. kita hari ini masih superhero ya. Hari ini masih superhero. Oh, superhero lagi. Tapi biar lebih spesifik, gue ingin nentuin aja dari awal genrenya tuh horor. Superhero Wah, horor. superhero horor. Superhero horor. Harus ada elemen horornya. Wah susah. gua tamu kenapa disiksa sih? Ya, kan biar seru. Enggak, lu sebutin satu judul superhero sukses yang horor. Justru itu kan tugas kalian sebagai produser harus jadi pionir. Harus jadi pionir. Superhero horor. Satu title deh sebutnya. Treatmentnya harus ada horornya. Kayak Ya, Doctor berarti- Strange Multiverse of Madness. Enggak, wah itu ya. oke Iya, lah. ya maksudnya horornya itu harus ada elemen horornya. Oke. Bukan Tapi horornya ini ya, berarti kan subgenre banyak. Bisa kita Iya, pilih bebas. Jadi nanti Yang penting ada subgenrenya, ada yang penting unsur horornya. Itu yang nanti Oke, juga. Karena oke, gue oke. gue suka banget sama pitch Anjing yang banget sih. Hellboy kemarin itu. Udah lihat tuh kemarin.
itu. Gue lihat dengan malu ya. Dina berapa deh ceritanya? Itu ide menaik bro. Itu ide paling peak. I'm cooking deh Kalau bro. misalnya Bang Eno kemarin jadi juri, nilainya berapa itu? 3. Itu popcorn bang. Bang itu popcorn. Popcorn tapi mikirin laku lu produser. Laku aja. Dia ngandelin sutradara. Kayak sutradara udah gimana sutradara gitu. Nih ya gue tahu tuh. Enggak Sam Raimi disuruh nulis Hitler tuh. Enggak, masa kalau mendingan Hitlernya jadi zombie gitu loh. Tapi kan yang membangkit lagi. Ya, maksudnya bukan jadi Hitler yang manusiawi gitu loh. Iya benar juga. Ya oke lah. Terus dibikin siapa si ininya jadi gurunya siapa tuh? Apa Cillian Murphy. Harrison Ford. Harrison Ford. Ngapain Harrison Ford jadi guru di guru apaan? Guru karate. Ingat technical Profesor. Jadi profesor. Ada tuh. Jadi Alfrednya. Oh jadi ya si itunya ya. Ya gitu lah. Itu cooking man. Sebenarnya secara pemilihan kalau gue yang kemarin gue nilai ya, yang gue makanya gue nilai dia kemarin jelek 4 kan sebenarnya 5 ya. 5, 6. Sebenarnya menurut gue pemilihan dia bagus. Cuman lagi-lagi kan di komen gue juga banyak lihat tuh. Sebenarnya pemilihan Hasan tuh bagus, baik yang dukung lu kan, baik support lu. Karena pemilihannya bagus. Cuman di sini kita nggak mau cuman belagai di produser bangsat yang cuman kayak nih. gue maunya kayak begini, udah lu atur gitu. Kita nggak mau. Kita maunya produser sehat di sini. Betul. Kita bertanggungjawabkan. Kita bertanggungjawabkan. Oke. Makanya di sini ada segmen untuk bikin Pitch-nya. Jadi kayak sinopsis. Iya, sinopsis singkatnya gimana, ceritanya bakal kayak gimana, konsep cerita, tone vibes-nya lu harus ceritain supaya ya penonton jadi paham. Oh, kira-kira gambaran bakal kayak gini. Itu masaknya di situ. Oke, kita masaknya di situ. Cookingnya di situ. Oke. Langsung saja. Lu jangan oke aja lu ganti kan. Boleh, ganti gua nih nanti. Lu kan udah gagal tuh kemarin ya. Lihat deh cooking lagi nih. Lu dapat 6 lagi mah. Kagak deh, lihat deh cooking nih gua. Ya udah, Langsung kita ke yang kategori pertama. Budgetnya sama nih. Budgetnya 150 juta dolar lagi. Aduh, Oke. 150 oke. IP, kita ke IP dulu ya. Oke, Di yang pertama untuk IP. Langsung sebutin harganya aja ya. Dari yang termurah ke yang termahal. Oke. Atau mau yang termahal ke termurah? Termurah dulu dong, biasanya kan mahal kan kayak iya, waduh iya. kita mikir jadi kan. Ini yang murah banget sih, 10 juta dolar. Oke. Konstantin. IP 10 juta. Konstantin. 10 juta dolar. Konstantin lu bikin murah. Iya. Karena kan dari segi budget dan visual efeknya beda, nggak sesusah yang lainnya. Iya, Oke. Visual effect kok gampang, gila loh. Kan bagi dibanding yang lain. Dibanding yang berarti lain. ini lebih gila dong. Iya, Oke, kita lihat awas aja. Gue dengerin lu S-nya apa lu ya. Yang kedua sama ngitungin popularitas juga. Oke. Oh iya IP ya, IP. Secara oke. popularitas beda. Oke. Aduh. Yang kedua 20 juta dolar ada Blade. Terus 30 juta dolar ada Moon Knight. Damn. 40 juta dolar ada Doctor Fate. Damn. 50 juta dolar ada Ghost Rider. What? 60 juta dolar ada Batman. 60 juta ambil lo Batman mampus lo. Gue Batman sih nggak apa-apa, cuman gue udah Batman kemarin, gue nggak mau nih anjing. Gimana ya? Berarti tulis dulu ya. Ya. Oke. Are you guys ready? Please. Tapi kayaknya gue sih kayak pede gue beda sendiri deh. Oke. Sama. 1, 2, 3. Dokter Konstantin kan. Oke, Anjing. aman. Enggak ada yang Moon Knight. Gua kira lu suka banget Moon Knight. Iya. Dr. Fate. Dr. Fate aja. Keren sih. Lu emang apa lore Dr. Strange? Apa mah kagak. Tapi keren aja. Lu tau kan Dr. Fate itu apa hero apa gitu? Tahu. Yang mana? Kan nonton Black Adam kayaknya. Apa Black Adam yang ada di Black Adam. Ya, oke, oke. Sorsa. Takutnya ketuker. Tahu gua. Aman gua. Berarti 2 DC, tiga-tiganya DC. Tiga DC dong. DC dong. Semuanya Kalau DC. horor mah Gak DC. DC, men. Marvel horornya apa? Tapi gue ngeliat Blade sama Moon Knight sebenarnya berpotensi tau. Ghost Rider gue sebenarnya pengen. Cuman gue lagi-lagi gue milih lore yang gue bisa, yang gue tahu, Ya. yang gue punya database nya. Bener-bener Ghost Rider tuh horor bisa sih. Cuman Gue nggak tahu database nya. lebih ke action daripada horor kalau di vibe gue. Sebenarnya dapat kekuatan dari Mephisto. Itu Iya. sudah udah menarik kan. Mephisto-nya kan udah Kutukannya horor tuh udah banget. seru. Iya. Cuman gue buat Mau eksplornya susah ya. bikin takutnya tuh gue kan ini berarti harus bikin takut nih. Karena plot utamanya horor. Horor. Yes. Jadi harus Gitu. lebih takutnya. Jadi Lanjut ya ke kategori kedua. Aduh. Ada subgenre. subgenre. Oh, subgenrenya. Kemarin nggak ada ya? Kan kemarin genre langsung ke topik. Oh iya, Sekarang soalnya ini subgenre aja. udah ada Oh, horor. soalnya udah superhero ya paling Iya. awalnya ya. Sama horor udah ada. Jadi Karena ini udah horor jadi Oh. langsung ke subgenre. Subgenre Please. dari yang murah-murah aja tentang voodoo dan black magic 5 juta dolar. Oke. Santet nih. Santet nih. 10 juta dolar tentang occult mystery. Oke.
$15 juta folklore atau urban tale. Oke. $20 juta Eldritch Myth. Oke. $25 juta Armageddon. Wah anjing kok kayak gitu sih pilihannya buat Batman apa ya anjing? Mampus. Ribet kan lu? Gak jelas. Batman ada cultnya anjir. Iya ada Cloud of Owl. Oh iya. Sorry. Sebagai fanboy keluar ini ilmu-ilmunya. Oke. Kebaca. Oke. Dah. Wah, Udah. Bro, kalau udah nguasain ini mah IP mah. anjay. Lu yang gini-gini nih. Lu keluar Nazi lagi dari mulut lu. Kagak. Keke Iya anjing. ganti keke doang anjing. Pindah pilih doang. Kagak. Oke. Are you guys ready? Ready? Ya. 1, 2, 3. Occult Mystery. Armageddon. Beda semua. Oke. Beda semua. Beda semua. Armageddon. Armageddon tadi IP-nya apa? Konstantin. Oh ya nanti ini gue langsung bocorin aja ya. Buat kategori nomor 2 dan nomor 8 tuh ada keyword wajibnya. Di Judul. keyword yang nanti lo harus taruh di premis. Oke. Jadi Iya. buat ini buat pitchingnya ya. Iya. Nomor 3 adalah Nomor 3 masuk ke sutradara film. Oke, sutradara langsung ya. Ini gua langsung sebutin filmnya aja ya. Jadi lu pilih pengen seperti film apa. Lah, Oh gitu? Bukan ya, sutradaranya. nanti ada gamenya, ada gamenya lah. Oke. Anjing diapa-apain lagi? Dia apa ini? Nih, sutradara yang murah. Ini gue pilih sutradara yang pernah nyutradarain film horor dan film action. Oke. 5 juta film It dan The Flash. Ambil San, bagus tuh. Oh iya, nanti lawan Pennywise nih, Dr. Pet. Yang 10 juta ada Don't Breathe dan Alien Romulus. Oke. 15 juta ada Sinister dan Doctor Strange. 20 juta ada Insidious dan Aquaman. 25 juta ada The Shape of Water dan Blade 2. Ya udahlah, gue main aman dah nih, maksud ada gue nih. Aduh, gue takut sama kayak lu nih. Iya, aduh. Gue takut sama kayak lu nih, Sanju. Iya. Kalau lu lihat kayak gitu, gue Agak takut juga sih jujur, tapi Iya. ya. Aduh, udah duit gue tinggal dikit kayaknya. Gue ambil Batman anjing 60 Iya, juta. 60 juta tuh. Ayo. Tunggu. Ready? Masuk. 1, 2, 3. Insidious. Bidding semua. Bidik anjing. Gak bisa, bro. Gak bisa men, susah men. Pilihannya gak bisa masalahnya. Udah Pilihannya gak bisa. Feeling gue udah enak nih. Feeling gue udah gak enak anjing. Aduh, James Wan nih masalahnya nih. Aduh. Bangsat. Aduh. Di 20 lagi. Aduh, di 20 nih. 20 di body bidding berapa BG? Kelipatan 5 aja masing-masing. Enggak Ada yang maksudnya ini gak ada yang Enggak, mana. gue ganti. Lu ganti. Gue ambil sutradara It anjing. Udah paling gue. Bagus gila. Ya boleh. Apalagi gue folklore loh. Wah. Ya boleh. Nah, Sutradara It. lu juga San, nyerah aja. It itu arguably one of the best horror movie loh. San, Iya. ini film apa? Film lo tadi apa kan? Blade kan? Dr. jadi nego nih, Dr. Fate kan? Dr. Fate kan? Iya. Temanya Oculus Mystery, ya. penyembahan kan? Iya, penyembahan. Lu nonton Shape of Water nggak? Nonton, ya. Nonton Blade 2 nggak? Nonton. Nah. Iya sih daripada Emang gua siapa bidding. Water ada penyembahan-penyembahannya? Nggak ada, tapi itu kan Kalau gue sih lokal. lebih ke Blade yang kan suka ada iya. kultus-kultus. Iya Lu sih. tau gak sih vampir-vampir yang edgy ngumpul itu kan? Iya. Yang Kalau kedua lagi, sih. iya. Aduh, daripada gua bidding juga sih sama aja. Gua bisa Karena dapat- gue nggak akan lepas. Gue kasih tau aja. Gak bisa gue kalau Menurut Enggak lu push aja biar dia Nggak, naikin harga menurut dulu. gua lu kalau misalnya tadi sarannya Bang Jokan lagi. Sarannya Bang Eno The Shape of Water nggak masuk sih lu, nggak bisa. Nggak masuk. Nggak bisa lu. Iya, Nggak, lu Doctor ya, Strange Doctor lah. Strange. Doctor Strange udah ya. Iya. Iya, yaudah. Karena lu punya Doctor Fate kan? Iya, betul. Lu tuh ketahuan itu 11-12 betul. Berarti nggak bidding ini. Jadi Iya. menyerahkan. Lu Sebagai produser kita juga harus punya kemampuan Iya, gua negosiasi, nggak- bro. Ini saran gue ya. Lu pintar Saran banget. gue. Biar nggak bayar mahal kan nih orang. Nah, gini, gue tenang ya, otak gue cerdik San. Naikin dulu harganya. Oh iya, boleh. Biar duit. Kan lu tak tahu dia nggak akan nyerah. Iya. Naikin Habis itu pasti diganti sama Iya. dia. Pasti diganti. Tapi kalau 30. Nanti lu gue rage baitin di aktor ya. Gak jadi.
Aduh, gue gak tau nih. Deretan aktornya gimana nih? Produser tuh harus jago bernegosiasi dalam ini. 30. Iya. Duit lu masih banyak, San. Tenang Duit aja. lu, anjing duit lu banyak banget, San. Masih 100 Ya ya? udah 30 aja. Iya. Bangke gue Gua 35. 40. Anjing, kemahalan kok. Tapi lu masih banyak yang kurang lagi. Ambil mampus lu. Wajib. Boleh. James Wan lumayan. Gua ganti James Bond gua. Berarti lu Mampus berapa? lu. 40. Fuck. Geblek. Lu berapa siapa? Gua Murah anjing. Iya. 5 juta. Berarti gua ganti Sinister, tapi si Hasan berapa tuh belinya tuh? 40 jadi. Mampus lu anjing. Penulis ada kita penulis. Ada sekarang penulisnya ya. Ada penulis juga. Oke. Kalau tadi lebih ke arah sinematografi, terus treatment ke actingnya juga. Kalau sekarang lebih ke plot cerita. Lu pengen seperti film apa? Jadi gue sebutin lagi judul filmnya. Jadi ini apa? Penulis. Penulis tapi dia nulis film apa? Nanti lu ini. Bukan. Nentuin. Harusnya kita kan penulisnya kan. Enggak kan lu produser bukan penulis. Oke. Penulisnya ya dari yang murah 5 juta ada film Mama. Tahu nggak lu? Yang mana? 2013. YTTA aja. YTTA. Iya, YTTA. Produser disuruh YTTA. Ya kan lu harus riset sendiri berarti. Iya. Yang 10 juta ada Evil Dead 2013. Evil Dead yang baru berarti ya? 2013. Oke. Ketiga 15 juta The Black Phone. Oh, The Black Phone ya. Gua kagak nonton nih. 20 juta Conjuring 2. 25 juta Pan's Labyrinth. Berapa yang terakhir? 25 juta. Gua ambil itu anjing. Ternyata kalau lu nunjuk sutradara dan penulis yang sama, diskon 50%. Diskon 50%. Iya. Oh, jadi dibagi dua. Double job. Karena double job, diskon 50%. double job. Kalau sama. Oh, sama. Iya. Sekarang udah ya reveal ya. 1, 2, 3. Sama sih. Evil Dead Conjuring. 2013. Kayak beda semua. Beda semua aman. Beda semua Iya, ya. aman. Conjuring. Gua Evil Evil Dead. Dead. Oh ya, ini harusnya dijelasin gak sih alasan kenapa gitu loh. Iya kan? Nanti aja kepanjangan. Nanti aja. Kita gak beda jauh lah. Iya. Gak boleh 150 ya? Sampai Iya kan? 150, iya. Oke. Dimarahin investor dua, ini. ya. 134, Gak pro. Iya. Gak perlu. Oke. Kita spend duit itu banyak banget dia anjing. Tuh. Ih, ngiyait batu ngiyait anjing. Lanjut Oke. ke pemeran protagonis utama. Ini dia. Ini dia, Bos. Dari yang temurah 5 juta dolar Trevante Rhodes. Dia yang di Moonlight. Kalau ada yang milih Blade, Iya. masa kalau kulit putih? Betul sih. Mampus lu. Gue kan Dr. Fate. Aman. 10 juta ada James McAvoy. Bentar. Pertanyaan kenapa itu tadi paling murah? Kenapa? Kenapa yang tadi itu Paling murah. Karena secara popularitas dia belum jadi hard selling aktor kan. Iya. Ini mau ngejebak Same gua question. rasis. Biar gue gak suka orang kulit hitam gitu. Bikin blunder, mau dibikin blunder. Lanjut. Yang 15 juta ada Damson Idris. Serius yang Itu yang mana tuh? Yang di F1. F1. Partnernya Brad Pitt, kulit hitam juga. Oke. Yang 20 juta ada Oscar Isaac atau Jake Gyllenhaal. Ini bisa pilih atau gimana? Gimana? Jadi 20. Ya, lu bisa bebas. pilih. Ya, harganya Pilih satu. sama. Harganya sama. 20 juta. Jack Gyllenhaal atau sama Oscar Isaac. Oscar Isaac. Yang 25 juta Ryan Gosling atau Robert Pattinson. Yang 30 juta Keanu Reeves atau Idris Elba. Ini main aktor ya? Yes. Bukan antagonis. Bukan pemeran. Mampus lu. Jangan nih sama please. Aduh. Siap. Tunggu dong. Ya, dah. Aduh, Yuk. gue takutnya Bang Eno nih kayak ini. Aduh, kayak sama deh gue sama lu anjing. Tapi enggak beda. Ya, 1, 2, 3. James McAvoy. Oh, sama semua. Bisa sih. Untung aja. Robert Pattinson. Gua James McAvoy. James McAvoy. Bro, Oke. Jake Gyllenhaal jadi Bruce Wayne, Bro. Damn, Bro. Iya sih, bisa sih. Damn, Bro. Boleh sih. Gile lu. Nah, ini Next, pemeran antagonis utama ya. villain. Apa villain ya? Antagonis Villain, utama, ya. ya villain. Oke. Anjing. 1 juta dolar. Ini buset. Siapa? 1 juta dolar. Ya siapa tuh ada yang udah habis duitnya. Kan untungnya belum. Untungnya belum. Oke, 1 juta. 1 juta dolar Christine Milotti Siapa itu? Siapa itu? di The Penguin.
si Sophie Falcon. Sofia Falcone. Lu belum nonton Ade. Pinguin? Tahu. Sofia. 5 juta dolar Lena Headey. Yang Cersei Lannister. waduh. Jir. Damn. 10 juta dolar Josh Brolin. Josh Brolin. Dia ya. Oke. Ini apa itu kan apa? Thanos. 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 Cable. Terus 15 juta dolar Giancarlo Esposito. Siapa? Itu berapa? 15. 15. Siapa dia? Giancarlo Esposito. Ini Gus Fring. Gus Fring. Oh, Gus Fring. Gus Fring. Oke. Gile bos itu bos. 20 juta dolar Charlize Theron. Kok cewek semua anjing? Gas bro. Itu bawah juga bukan ini. Dua Enggak, cowok. tadi Bawa cewek. Cewek 3 biar 3. Yang nomor 1 Mads Mikkelsen 25 juta dolar. Mads Mikkelsen yang mana saya lupa? Matt Hannibal. Hannibal Pemeran Lecter. Sisa berapa? Sisa 25 juta lagi. Hah? Sisa 25? Iya. Let's go. Let's go udah. Ini gue. Ini dia belum nih. Lu mau sabotase bisa kasih yang mahal biar dia bidding nanti. Ready? Ready? 1, 2, 3. Let's go. Josh Brolin. Gambling nih gue. Gue Christine. Anjing, Oke, aman. hemat lu. Hemat. Oh, dia yang nyari hemat. Gue hemat. Karena gue lihat si sebenarnya Sofia Falcone lumayan tuh di. Keren sih, keren. Apa berantemnya? Di Penguin. Enggak, actingnya keren. Bagus, Ya. bagus. Bagus. Berarti lu anjing Kan nanti lu. berantemnya gimana? Kan villain gak harus berantem Enggak, kadang. ada apa Lu habis ya kacungnya. berarti ya? Gue habis. Gue udahlah gue gambling Matt karena villain di Batman adalah salah satu hal yang paling Yap, fundamental. setuju. Itu krusial. Berarti gue sisa tinggal ambil 0 doang ya? Iya. Udah pasti ya? Oke. Oke. Saatnya kita bidding. Saatnya Lanjut kita ke spending pemeran nih. pendukung ya. Pemeran pendukung. Nah, ini untuk pemeran pendukung, rulesnya adalah mereka harus meranin karakter yang sudah mereka peranin di universe-nya. Hah? Kalau misalnya belum gimana? Coba. Semuanya yang gue pilih udah. Oke. Misalnya lu pilih Marvel atau DC. Ini aktor, dua-duanya udah pernah main di Marvel DC. Oh iya. Anjing gawat ini. Aduh gawat ini Batman semua. Batman bahaya banget. Gak nyambung ya. Bahaya. Nih kok kayaknya Aduh, bahaya. akan nyerah jadi popcorn nih. Tergantung ini nih. Coba. Yang 0 dulu ya. Oke. Anjing. Yang 0 Fix juta. bangsat nih Batman Adam West jangan nih. Florence Kasumba. Siapa anjing siapa Itu adalah salah satu pemimpin di Amazonian film Wonder Woman. Dia di Black Panther jadi Ayo. Jadi kulit hitam. Jadi dia panglimanya Athena ya? Salah satu Dia Athenian. panglima yang ngejar-ngejar si itu. yang di si Steppenwolf. yang di Falcon and the Winter Soldier tahu gak? Enggak, yang jadi masak pemimpin Amazon apa hubungan sama Batman, Cok? Ya bebas itu tugasnya. Popcorn kan jadi popcorn Kan itu keinginan investor. Jadi popcorn kan lu mampus, gue juga jadi nurunin popcorn nih. Amazonian berarti itu. Ya, Amazonian. Florence Kasumba. Nanti boleh cari tahu kan dia gimana. Bebas gimana Iya, lu. iya. Yang 5 juta Frank Grillo. Dia Frank Grillo kalau Oh. di DC Crossbone. Cross- Di Marvel. Di Marvel Crossbone. Kalau di DC dia jadi Siapa ya? Rick Flag Senior. Rick Flag. Oh, Eggplant. Yang di Peacemaker kemarin jadi ini kan jatuhnya kan dia antagonis. Jadi ya. antagonisnya Peacemaker sama di Superman yang Keren sih itu sih. Eggplant. Tahu nggak? Eh, tahu. Cuman gue lagi inget dia tuh refleks yang mana ya? Rick Flag Yang senior. Suicide Squad. enggak Bukan. beda Jadi beda. gini, jadi Rick Flag itu ini Gue ngerti refleks yang mana? Oke, gue yang ini yang senior kan, yang senior tuh pernahnya di live action mana? Superman sama Peacemaker doang. Superman. Iya, yang Superman Batman apa Superman? Superman yang baru. Superman yang James baru. Gunn. Kita nonton dia nggak punya peran penting. Iya. Muncul bentar doang. Oh, yang di rapat kabinet. Iya. Oke, ganti. Yang 10 juta dolar Tilda Swinton. Ih keren banget Tilda cuy. Swinton siapa tuh? Tilda Swinton jadi Narnia. Ancient One. Oke. Kalau iya. kalau di Konstantin dia jadi malaikat Gabriel. Oh shit. Oh what the fuck? Salah salah prediksi dia. Enggak maksudnya gue punya dua plot yang bagus ini. Terus 15 juta dolar ada J.K. Simmons. J.K. Simmons. Aduh, ini bagus banget plotnya, tapi gimana ya? Anjing paling sampah gua coy tadi siapa? 20 juta dolar ada Jared Leto. Mahal banget ya, Toto. Bagus gila. Iya. Oscar winning actor, bro. Iya, benar. 30 juta dolar Kaget aja. 30 juta dolar ada Ben Affleck.
Ben Affleck, Nah, tadi gua- Daredevil atau Tahu Batman. Batman. Tapi Wah, sekarang ini villain. Enggak, pendukung ini, pemeran pendukung. Oh, pemeran pendukung. Berarti lu milih Ben Affleck jadi Batman 2, mampus multiverse lu, nangis lu. Kan gua ambilnya 0. Iya, ada. Gua ambilnya udah gua tulisnya Jenderal Amazonian anjing, gua enggak tahu namanya siapa. Jenderal Amazonian. Gua kagak tahu anjing nih. From the brain of creativity. Oke, udah. Ini mikir banget nih, kayaknya Lu berat udah nih. paling lama milih hasilnya B aja, awas lu ya. Ya. Oke. Ya. Udah ya. Kasihan gue nggak tega ke dia. 1, 2, 3. Ben Affleck. Rick Wah, Flag. anjing dibantu sama Batman. Ben Affleck Kirain lah. bar. Batman. Iya, ada Anjing, namanya bisa Justice sih. League Dark. Itu ada lah. Oke. Tahu gua. Oke, Batman sama Dokter Cuma Ben lu Affleck. lihat duit lu enggak? Duit gua masih ada itu. Ntar duit lu 9 $30 juta. Ben Affleck. Keren Dia sih. cooking nih guys. Bagus nih, gue suka nih. Gue suka nih. Tanda tanya Soalnya- soal hijab gitu. Iya. Soalnya gue selalu udah dari dulu ngebayangin Gak apa-apa. Film Black Adam. Iya. Ya kan, itu kan ada Ada Dr. Fate, iya. gitu. Gimana kalau ada si Ben Affleck di situ? Iya, Gue selalu ada. bayangin karena gue Bisa, karena ada. Batman favorit gue kan Ben Affleck kan. Yes. Dan Batman Dok- favorit lu Ben Affleck. Iyalah. Wah, Secara Saya nih. secara karakter Wah, ini harusnya bikin gelut ya. Iya ini aduh. Emang ngelantur ini kalau lu bongkar sisi dalamnya aneh juga. Aneh semua. Enggak. Batman kalau mau paling komik Ben Affleck. Paling komik Ben Affleck. Lu ngomong Batman after Dark ini. Knight Returns Iya. pensiunan. Kalau pensiunan Ben Affleck. Ya kan ceritanya emang Batman v Superman udah pensiunan. Kalau Maksudnya udah lama, udah kalau veteran. Prime Batman siapa? Kalau Prime Batman Masalahnya yang belum jadi ada yang cocok sih buat gue. Pattinson lah. Pattinson Enggak. juga earlier-nya Batman gak sih? Oh iya, early sih, belum prime ya. prime. Kalau film emang gue akuin Batman v Superman paling termasuk yang paling bawah. Iya dong. Tapi maksudnya secara Penggambaran karakternya Nah, sama kostumnya. sama pertarungannya. Kostumnya gila. Sama dipijitin Wonder Woman pas lihat sesuatu itu bodo amat gua. Itu Joss Whedon, itu Joss Whedon kan. Itu hilangin dari filmnya itu. Lanjut ke kategori ke-8, Final Battle atau Epic Scene. Terakhir ya. Gua dari yang mahal dulu deh. Ya, jangan gitu. Biarin. Biar nanti lu Kan lu mesti penasaran. memilih. Aduh jangan goblok-goblok banget deh, jangan gila lu. Yang $25 juta, paling mahalnya nggak mahal-mahal amat. Ada Giant Monster. Waduh. Terus $20 juta ada Otherworld, $15 juta ada No Face Army. Kayak Oke. Chitauri, kayak Ultron, Oh, pokoknya yang Enggak punya banyak aja kan. kepribadian kan. Terus yang 10 jutanya ada Heist, Bagus tuh. mencuri ya. Terus 5 jutanya Prison Break, Nah, ini. 0 jutanya ceramah no jutsu. Itu tidak masuk akal ya, Mas. Itu challenge di situ, lu ngabisin duit di sini, sisa 0. Ceramah no jutsu. Lu bisa paling mahal juga. Aduh, Jack Gallagher kalau ceramah kagak seru sih kata gua. Jack Gyllenhaal ya. Jack Gallagher nyeramahin Matt Mikkelsen. Iya, diceramahin anjing. Yang Cidi Cipok paling di situ. Ada yang mau tukeran sama gua? Enggak, gua ambil Prison Break biar dia nangis. Bawa Iya, ceramah no jutsu. Gua melakukan kesepakatan sama dia. Kenapa? Kita aja tukeran. Apa? Enak aja tiba-tiba lakukan kesepakatan. Belum sepakat ya. Dia belum sepakat. Menawarkan. Maksud gua kalau misalnya ada yang mau lu ambil dari gua apa ya? Maksudnya bisa kita tukar. Aduh, apa ya? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Aku cuman Duit dia juga sisa 9 juta, Bang. Hah? Lo harus Kalau ini nanti duit dia berkurang lagi harus ceramah no jutsu dia. mending lu pinjem, gue bisa minjemin 4 juta di sini. Kok gitu kan hubungannya? 4 juta juga kagak beli apa-apa. Kagak beli. Lu, gue pinjem 4 Prison juta. Break aja 5 juta. Iya, lu pinjam berapa ke Bang Heno misalnya gitu. Gua nggak mau. Dia masih banyak loh duitnya. Bisa 25 Udah, dia. nggak apa. Maksudnya Aduh. cara mando jutsu itu menurut gua bungkusannya doang terlalu murahan sebenarnya. Maksudnya cara Oh, review iya. kerja. Iya. Cara review ngomong kan cara mando jutsu, oh ini murahan. Padahal sebenarnya eksekusinya ternyata padahal banyak film yang sebenarnya gue yakin yang secara narasi intinya tuh dia mau pakai ceramah no jutsu. Cuman ternyata nggak semurahan itu eksekusi ya. Contohnya. Yang bagus. Udah bagus. Apa? Coba gue pikirkan dulu ya. Soalnya masih ada. Ya udah berarti gue cuma bisa Prison Break. Nah, contoh misalnya kayak menurut gue Naruto Obito sih bagus. Iya tapi ujung-ujung itu nggak tobat-tobat apa Iya, sih tapi langsung. 100 episode dulu biar kena. Iya. 100 episode. Pendalaman karakter harus banyak. Gak bakal bisa itu ceramah no jutsu. Pendalaman karakter banyak.
Ready. Yuk. 1, 2, 3. Prison Break. Udah gue gak usah lah. Oh, lu bisa beli dua. Gue beli 2. Otherworld plus No Face. Emang boleh gitu? Boleh kan duitnya ada sisa. Banyak. Gila men. Apa? Otherworld sama? No Face. Army. Anjing itu combo maut bangsat. Banget itu combo absolut sih. Emang kebeli. Kebeli anjing. Kebeli dong. Nama Prison Break juga masih bisa. Gak usah. Gue beli lagi tuh pelat Prison Break kali ya. Jangan dong. Boleh. Sisa gue nih. Jadi produser itu harus bisa Apa? mengeksplor apa yang lu punya, bro. Bukan soal itu. Ini kecaman lu sudah ada di Nggak masalah. 0. Kalau 0 berarti tidak dimiliki dong. Ya udah berarti gue Prison Break sama Caman no Jutsu aja sekalian aja. Kita Caman si Supi ya, Enggak, gue tambah Prison Break Gak usah, jangan. Dia dendam gara-gara lu ngambil James Wan. James Wan gue diambil sama lu tadi. Gue bidik. Enggak, udah enggak ada. Absolut 3 tahun aja. Enggak dong, masih Dia bisa bidik. bisa bidding, ada sisa duit. Kalau kelipatan 5 gak bisa dong. Oh iya lagi. Udah, sisa 4 juta. Lu ceramah no Jutsu lu. Wah. Saya punya teman. Ini pun juga terjadi di industri ya teman-teman kalau kalian belum tahu dia. Siap. Mau siapa dulu yang pitching? Tamu dulu soal dulu di Iya, dulu boleh. duluan. Oke, dulu, tamu duluan. boleh. Oke. Siap ya. Dari sutradara Sinister dan penulis Conjuring. Wis, oke. Akhirnya mereka duet nih. Apa udah? Nggak tahu deh. Robert Pattinson hadir sebagai Constantine. Anjing. Oke, boleh sih. boleh, bisa sih. Bisa. Bro, kebayang banget bro, Robert Pattinson Constantine itu Iya, kebayang iya, banget bro, iya, ya iya. kan? Bersekutu dengan Rick Flag Senior. Siapa dia? Rick Flag Senior tuh namanya? Frank Grillo, oke. Demi menghentikan teror Armageddon Oke. dari Josh Brolin. Wis. Sebagai Lucifer. Oh iya, Lucifer Morning Lucifer, Star. bro. Lucifer, bro. Terlalu badan terlalu besar untuk Lucifer sih. Iya. Kurang cool dia. Lu jangan bayangin dia Thanos di situ. Lu bayangin dia Itu Cable. maco soalnya. Dia tuh terlalu maskulin Ya, gitu. Lucifer yang Lucifer yang udah Enggak, Lucifer yang sekarang ini Lucifer apa? Lucifer apa? Gejim. Bukan, ini Ready for War edition dia. Boleh. Panzer unit. Iya. Kalau baku gua ada Panzer unitnya nih, dia juga ada Panzer unit Lucifer. Oke. Dengan Prison Break, Konstantin menghindari invasi makhluk neraka. No Face Army-nya kan. No Face Army-nya. Nerakanya Otherworld. Oke. Gua. Coba. Aduh, anjing susah lagi nih. Oke. Saya sebutkan dari sutradara Andy Muschietti yang akan juga ngedirect Batman berikutnya. Jadi Iya. cocok banget. Yoi. Dan penulis dari The Lord himself, ya God of Creature, Guillermo del Toro. Oke. Jake Gyllenhaal hadir sebagai Batman, aka Bruce Wayne di sini, yang terpaksa bersekutu dengan yang tertulis ya. Gak usah disebutin. Sebutin. Amazon Warrior siapa? Ayo. Akanta ya. Akanta. Akanta siapa? Akanta. Ini Akanta. Oke. Demi menghentikan legenda Scarecrow. Wis. Yang diperankan oleh Mads Mikkelsen Boleh banget. dari ideologi yang dipunyainya. Apa ideologinya apa? Nanti pas nulis aja. Oke. Pas nulis. Oke, itu berarti udah ya gitu ya. Oke. Shit, gua nih. Coba San. Oke. Aduh, ini kayaknya agak belibet nih. Aduh, kayak siap-siap gong dah. Dari sutradara Insidious sama penulisnya Evil Dead 2013. Apa James McAvoy hadir sebagai Dr. Fate. Kok nggak asik? Nggak asik. Soundnya ya harus ada. Kenapa asik gitu sendiri? Nge-hype. Kenapa? Yang bersekutu tuh Bekerja sama. Aliansi. yang harus bekerja sama dengan Ben Affleck yang jadi Batman di sini. Shit. Dr. Fate Batman. Demi menyelidiki misteri penyembah si Christine Milioti. Sebagai Hitler cewek. Enggak. Ini gue mau sebagai The Lady in the Head. Anjing. Gua nggak karakter tahu. baru. Gue ini official dari original karakter yang terinspirasi dari kuntilanak.
shout out to Oh Indonesia. ini setan Kansas UI. Iya, Anjing. Urban legend di kampus. Lady on the Head. Ya, Namanya Lady on the Head. Iya, Lady on the Head. Penyembah setan basically. Kalau gue sih mending canting San. Gue mending canting. Terus yang berideologi Demokrasi. yang berideologi pengen mensejahtahkan para hantu di sana gitu. Anjing gak jelas banget. Gak, gua tahu nih masalah. Nanti aja. Nanti aja itu ideologi nanti aja. Pas lu Tapi itu kecebut tuh ya. enggak itu bercanda doang. Tidak. Jadi judulnya adalah Dr. Fate aja ya. Karena komiknya isinya judulnya cuma Dr. Fate, Return of Dr. Fate dan lain-lain. Lu apa orang marketing tepuk kepala lo. Ya udah. Gak bakal ada. Dulu kan ada namanya hook doang. Iya, kan dulu. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Ini apa debut alone-nya di universe inilah. Origin Story. Origin Story nih. Origin Story. Ada Batman lagi. Origin Yaudah, Story. yaudah. Ya Superman tahun kemarin aja judulnya Superman doang. Iya, masih Ya naik Superman. Dr. Fate. Yaudah. Iya. Jadi intinya simple aja ya story-nya. Jadi soal basically Batman tiba-tiba minta tolong ke Dr. Fate, tiba-tiba datengin untuk ngebantu dia memecahin misteri jadi di di Gotham itu ada misteri orang hilang dan lain-lain. Ternyata sama ini di dalam Gotham itu ada penyembah setan yang ketuain sama Genjes. Nah itu. Oke. Oh, Kristen Motti jadi itu. Yoi. Nggak jadi Lady in the Red lagi. Gak jadi. Nggak Karena jadi. tadi gue kepikiran jalan pintas aja. Kuntilanak aja dah. Oke. Tapi di sini ada Acanthus. Terus kayak akhirnya mereka ketemu terus gelut. Abis itu gelut udah kalah nih. Siapa ketemu siapa? Si Acanthus, si Dr. Fate sama Acanthus by one. Baywan. Abis itu Batman-nya ngapain? Batman-nya ngebawainin si penyembah setan Pengikutnya. Culun jadi Batman culun. Enggak kan manusia. Enggak, Batman lawan ini apa? Udahlah. Nah, kan ini camahan no jutsu akhirnya Acanthus dicamahin sama Lu tadi mikir lama buat ini nih. iya, gimana cara camahinnya itu gimana? Terus dia dicamahin dengan cara pakai ilusi. Jadi nggak cuman kamu jangan begitu ya, jangan jahat gitu. Tapi jangan jahat. Ayo bertobat gitu. Dikasih posibilitas kalau bertobat kayak gini Iya, gitu. kan dia bisa ngeliat masa depan kan. Dia ngasih vision atau ke masa depan. Kalau lu bertobat tuh bisa kayak gini. Jadi apa kalau dia bertobat? Tukang Dia- sayur. Enggak, dia bisa jadi pahlawan juga untuk membantu manusia lainnya. Oh, jadi hero Dota ya. Yoi. Gue masih agak konslet gue dengerin. Coba. Jelaskan lebih singkat, San. Ya basically Dr. Fate sama Batman cuman memecahkan misteri soal orang-orang yang hilang yang ternyata dijadiin tumbal untuk menyembah sebuah iblis sama Acanthus. Basically gitu aja. Basically pengabdi setan with Dr. Fate and Mystery. Basically gitu aja. Pengabdi setan. Yes. Jadi yang orang-orang ngumpul di depan tuh Iya. itu kultis. Ya kultisnya. Nanti Batman lihat ada kultis-kultis itu. Waduh. Jadi biar utamanya Enggak gitu. biar utamanya Encantress. Iya. Oke. Yoi. Batman terlalu culun tuh untuk mecahin misteri. Iya, karena kan spiritual, Magic. magic, spiritual banget. Jadi ya ini spiritual lebih ke ghost dan lain-lainnya. Jadi butuh bantuan juga. Batman era apa Batman-nya? Ben Affleck. Harus Ben Ben Affleck. Iya. Berarti Batman udah tua. Udah mau tua lah, udah sakit-sakitan. Jadi kayak aduh ya udah gue Anjing butuh Batman temen lah. sakit-sakitan. Gue nggak pernah lihat di komik Batman sakit-sakitan. Bapak Batman Beyond udah sakit-sakitan si Bruce Wayne. Anjing itu. Ada pakai kata gue. Itu bukan Batman lagi. Batman-nya makanya jadi orang lain. San, beda konsepnya. Ya intinya gitu lah. Enggak, intinya ada satu misteri banget lah yang soal make magic-magican. Jadi butuh bantuan lah. Gitu. Gitu. Walau ya Berantem bentar gimana? Hah? Berantem bentar gimana? Bantuan magic. Swing gitu. Lu kalau pernah lihat Dr. Fate di Black Adam Tahu, lu lihat gua. 12 gitu terus sama ilusi-ilusian Kakek bunsin. ala-ala Doctor Strange lah. Iya kakek bunsin dia tuh. Iya, bisa ngebanyakin. benar. Sama apa namanya
logo-logo Mesir lah, intinya kan doi dari Mesir itu kepalanya. Ntar ada Yu-Gi-Oh. Nggak ada dong, nggak ada. Ada Oke. Pokemon nanti. Udah kasihan. Kita bewek. Set. Gus bewek. Pet. Kan referensi Yu-Gi-Oh mah gue ngerti nggak maksudnya apa? Berarti karena kan Yu-Gi-Oh kan dari ada yang dari Mesir dan lain-lain. Tahu nggak? Iya. Kenapa tiba-tiba Pokemon? Karena gue mau Double down. lu Mau double down tapi down. nggak bisa. Nah itu dia. Jadi awkward gitu tuh. Bom slide aja itu, bom slide. Jadi orang juga nonton kayak anjing tuh orang kok so asik banget. Maaf nih. Aman aja. Biasa aja kita. Kan benar judulnya adalah produser kalau ngelantur. Ini benar. Iya, Ini betul, produser betul. yang ngelantur banget. Iya. Jadi ngerti alasannya kenapa lu nggak produser kan ya? Iya. Ngelanturnya aja udah. Ngelanturnya aja. Gua judulnya Gotham The Yellow Road. Wisdo apa? The Yellow Road. Jadi Jalan gua, ya, jalan. Gua akan Jalannya. kolaborasi, gua akan kerjasama dengan IP-nya The Wizard of Oz. Sebagai produser gua akan kerjasama dengan novelnya Al Frank Baum. Yang sebenarnya memang mungkin secara bungkusan dia packagingnya tuh anak-anak kan. Ini novel anak-anak. Tapi Al Frank Baum sebenarnya isi otaknya dia benar-benar dark, ngomongin politik, ngomongin keseriusan gitu. Jadi bahkan kalau lu nonton film Wizard of Oz yang Return to Oz itu benar-benar sakit jiwa itu. Jadi si Dorothy itu dikira sakit jiwa kan. Jadi benar-benar sangat-sangat surreal dan mengerikan lah, seram filmnya. Jadi gua menurut gua akan cocok kalau misalnya kolaborasi Batman sama Wizard of Oz. Premisnya gini. Jadi suatu saat Batman seperti biasa masih melakukan tugasnya ya, menghajar berbagai macam villain di kota Gotham, dan dia menemukan mayat-mayat yang tergantung di atas dan dengan banyak jahitan di sekujur tubuhnya, dan terpaksa tersenyum gitu. Dengan kondisi yang sebenarnya dia masih hidup ya, tapi hidup yang dengan badan yang udah gak bisa digerakkan gitu. Bener-bener dia dipaksa jadi scarecrow hidup. Jadi scarecrow hidup, tapi dengan kondisi yang sebenarnya masih ada, eksistensi masih ada gitu. Nah dari situ setelah itu Batman mulai investigasi, dan setelah film berjalan sampai setengah film, Batman baru nyadar ini sebenarnya mimpi doang. Anjing sama film mimpi. Iya, jadi dia mimpi. Jadi ini nggak mungkin, dia baru ngasih hipotesis kalau misalnya ini kayaknya nggak mungkin terjadi di dunia nyata, meskipun sangat-sangat realistis gitu. Nah, ya singkat ceritanya ya. Ya ternyata ini semua itu ternyata gara-gara si Scarecrow, si Jonathan Crane gitu. Yang dimana makin lama Batman menyelam ke dunia ini, ternyata dia makin tahu ini ada konektivitas antara Gotham sama Wizard of Oz gitu. Dia ada konektivitas sehingga di kota Gotham nanti lu bisa ngeliat ada jalanan ini, Yellow Road. Jadi yang paling ikonik dari Wizard of Oz kan jalanan batu bata kuning ini kan, dengan yang retak, horor, serem gitu. Tapi itu sebenarnya hanya bagian dari perjalanan yang kita akan tonton, yang dimana di bagian akhir film lu akan tahu ternyata memang dari awal si Batman udah berantem sama Scarecrow, dan dia baru dibius sama si Scarecrow. Ngerti gak? Jadi yang lu tonton dari tadi memang udah kondisi Batman kalah sama si Scarecrow, dia baru dibius. Itu bagian endingnya. Cuman gimana konflik ini bisa berakhir? Gua sadar Batman ketika dihadirkan dengan magical realism seperti ini gitu, dengan dunia yang sangat-sangat aneh seperti ini, menurut gua Batman gak akan bisa menang. Batman itu ngajarin cuman IQ sama ngandarin physical combat-nya dia kan. Jadi Scarecrow menurut gua ketika dia masukin Batman ke alam bawah sadar, itu nggak akan bisa menang karena dia di dunia Wizard of Oz, di wilayah Wizard of Oz, bukan wilayah kekuasaan Batman nih gitu. Dan kebetulan di situ ini Akanta Bangsat muncul di sini. Akanta Bangsat nih si Dari Akanta Amazon ini, ya dia adalah perwakilan dari Amazonian. Dari Themyscira. Iya, karena Themyscira udah memprediksi akan ada sinyal gangguan aneh dari wilayah alam bawah sadar manusia. Jadi karena ada alam bawah sadar yang terganggu, ada realitas yang retak di situ, dia ngirim si Akanta ini gitu, dan ketemunya di situlah, udah di dunia Wizard of Oz si Batman-nya gitu. Dan gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah ya nanti si Batman akan menemukan ternyata ada serpihan-serpihan kecil ya. Ini mungkin udah banyak sebenarnya konsep film. Contoh My Hero Academia di bagian akhir ketika si Shigaraki ya bagian akhir itu kan ngomongin tentang realitas kan, gitu kan, si Deku ketemu sama Shigaraki pas masih kecil ya. Mungkin akan terjadi seperti itu dengan si Jonathan Crane yang masih kecil. Dan itulah menurut gue di sini ini nggak akan ngomongin action, ini ngomongin horror tapi investigasi, ngomongin thriller gitu. Dia akan investigasi si Batman dengan kekuatan detektifnya yang jarang di highlight di film-film Batman lainnya. Itu dia akan cari tahu sebenarnya apa yang terjadi sama si Jonathan Crane kecil. Dan ternyata dia lahir dari bapak yang abusive gitu. Dia disiksa sama bapaknya, cuman kenapa ini kalian pasti masih bingung kenapa ada Wizard of Oz? Kayak terasa terlalu gimmick, terasa terlalu ini gara-gara kolaborasi. Enggak. Jadi Jonathan Crane
bapaknya itu memang abusif, tapi dia masih punya mama yang sayang sama dia. Dengan cara apa? Mamanya selalu bacain cerita dongeng Wizard of Oz. Pas masih kecil gitu. Dan itu dua dunia, yang satu yang kejam, yang dark, satu yang hangat, heartwarming ini tergabung, dan dia tidak bisa mengatur emosinya dia, sehingga ketika dia menyiksa masyarakat Gotham dengan memasukkan ke dalam alam bawah sadar Wizard of Oz ini pun jadinya Wizard of Oz tapi dalam kondisi yang horor gitu. Dan belum selesai endingnya. Khotbah Menuju harus masukin. Masuk. Cuman gue gak akan bikin murahan sampah kayak si Brave New World itu. Gue yakin gue dalam waktu 10 menit bisa bikin lebih bagus. Oke. Dengan cara apa? Ya, lagi-lagi konteks itu menurut gue penting sekali. Konteks ibunya yang bacain cerita dulu. Ya, nanti di ending cerita ini tugasnya Batman. Ternyata si mamanya masih hidup. Tugasnya dia nyari mamanya, ketemuin mamanya sama si Gerard Crane. Baru film. Ini mengulang adegan Martha nih. Martha moment nih. Jadi ini lebih mainnya wilayah psikologis ya, dan gua akan lebih nge-explore gimana si Bruce Wayne ini bener-bener cari si ibunya Jonathan Crane. Itu yang jadi fokus utama gua. Itu dia. Ini cooking. Ini Oke, jadi judulnya adalah Constantine Original Sins. Anjing mirip gua kemarin anjing. The Sins Behind the Bed. The Sins Behind the Bed. Kalau ini Constantine Original Sins. Jadi lu bayangin, tak kopi nih ya. Tak kopi. Jadi lu bayangin ya. Tiba-tiba yang mulai tuh bukan dengan Constantine. Kita mulai dengan Rick Flag senior. Oke. Dan dia itu masuk di World Between, tau kan? Yang sebelum masuk gitu loh. Oh, ini kayak Stranger Things nih. Ya, ada tengahnya nih. Ada tengahnya, dia lagi di tengahnya nih. Dia di tengah itu berusaha keras untuk ngelawan orang di situ segala macam, dan ternyata dia itu tuh tujuannya tuh ngelawan monster-monster horornya, kita masukin di situ unsur-unsurnya, creepy-nya segala macamnya gitu. Jadi bayangin Ric Flair yang udah senior nih, udah tua nih ya. Itu ya fist fight sama gangbang nih. Gangbang sama ini segala macam, cuman buat tiba-tiba di ceiling dia kan kayak gue pengen bikin tuh di dimensi itu kayak atas bawah juga udah nggak make sense, karena kan between gitu loh, mana yang realita mana yang ini segala macam. Tiba-tiba ada tangan begini di atas, jadi begini dibentukan ini. Cuman tangan orang. Hasil ini anjing. bukan bukan tangan gede ini, bukan tangan gede, tapi tangan orang kayak di daging, kalau Naruto dalam mulut katak gitu loh, yang jurus jiraiya yang katak. Tapi tiba-tiba ada tangan begini. Dia ambil tangannya kayak udah di gangbang tuh, adegannya tuh kayak udah epic gitu loh, yang udah gini. Tadi udah tenggelam gini, terus tiba-tiba dari tenggelam itu dipegang tangan orang, ditarik ke bawah, jebret Konstantin. Anime sekali ya. Sangat shonen sekali. Baru di situ. Iya kan, baru Konstantin di situ dengan epic shot yang tiba-tiba slow motion gitu kan. Gotcha motherfucker gitu kan. Gitu kan. Pas di situ langsung pas Konstantin keluar itu telanjang. Totally naked. Enggak ada apa-apa, cuma ada kalungnya. Terus tiba-tiba pas dia melek, api keluar. Gitu. Ngebakar seluruh yang tadinya ngegangbang si Rick Flag ini. Akhirnya dia bertemu sama si Konstantin gitu kan. Akhirnya tag timnya kita mulai dari situ gitu loh. Terus Konstantinnya kayak thanks I guess gitu guys. Kalau kita Konstantin kan sombong-sombong nggak penting gitu kan. British babi gitu lah. Terus si Rick Flag ini udah senior. Jadi kalau yang junior kan masih masih nyantai. Kasar, cuman masih aja bisa ngomong dulu gitu. Terus bukannya kan gue bayangin adegannya si Robert Pattinson itu kayak sengah-sengahannya Edward Cullen gitu kan, yang thanks gitu kan. So ganteng aja. Terus dicekek, ditabrakin ke tembok. Listen here you fuckboy gitu. Ini bikinnya scene ya, bukan film. Bikin scene dia. Sorry. Kasihkan gue gitu kan. Intinya kayak Ric Flair ini punya misi urgent banget. Bahwa dia butuh bantuan Konstantin untuk nyelamatin Amerika bahkan dunia. Oke. Nah, Ric Flair ini kalau kalian sering baca dan nonton ya, dia selalu berada di posisi yang bingungin. Dia tuh loyal sama timnya, sama Amanda Waller, sama operasionalnya, sama Amerikanya. Tapi kadang-kadang tengah jalan dia pasti nemuin fuck up-nya gitu kan. Nah, Ric Flag tuh. Iya, Ric Flag ini ngeritain bahwa Amerika menurut dia lagi fuck up. Karena menurut dia presiden yang sekarang, Donald Trump, itu Lucifer.
Jadi lu jangan bayangin Lucifer Konstantin yang itu. Lu bayangin ya siapa? Thanos. Jadi Josh Brolin ini Josh jadi Brolin. Donald Trump dia. Donald Trump. Jadi presiden. Presiden of the United States. Bisa sih. Tapi with steroid, bro. Gitu. Jadi mimpinnya nggak itu dia bong gitu gerak-gerak Tapi meja. gue bisa bayangin si Josh Brolin jadi Donald Trump bisa sih. Iya kan gitu. Bisa gue bisa Dia bayangin. Donald Trump, tapi Donald Trump six pack. Iya. Gitu loh. Jadi dia pas pidato dia cerutu dulu. Gitu. Baru kita ngomongin segala macam. Jadi intinya menurut Ric Flair nih gue punya negara kacau deh. Kacau, iya. Karena dia ngajak perang mulu deh segala macam gitu. Iya. Kayak ada tujuan ya nyerang Iran, Iya. Venezuela. Mau ngapain dia? Iya. Ternyata itu adalah Lucifer yang mau buka portal. Dia mau ngirim invasion, mau ini invasion gitu loh. Oh ini konsepnya mirip Wonder Woman 1 nih. Ya, in a way. Dan ini adalah tugas mereka berdua gimana caranya untuk menghentikan. Oke. Itu depan yang penonton tahu. Iya. Tapi in the end ternyata mereka itu berusaha untuk nutup Seven Deadly Sins Gate. Gitu loh. Karena Donald Trump ini sebenarnya rat. Iya kan? Rat gitu loh. Dia Marah. Dia rat gitu. Dan dia mesti menutup portal-portal yang lain tuh apa gluttony, terus apa lagi tuh? Envy dan lain-lain gitu kan. Dan akhirnya mereka sampai ke pintu terakhir. Last. Oke. Pas di pintu terakhir disitulah konflik paling epicnya. Outer World dan mereka lagi di tahap melawan No Face Army. Mereka di situ berusaha untuk ngejailbreak ternyata. Jailbreak. Satu sosok di situ. Mau dibawa kabur. Mau dibawa kabur jangan sampai diambil duluan sama Trump. Oke. Dan itu adalah sosok yang merepresentasikan las ternyata. Kemalasan. Tapi disitulah Bukannya las itu nafsu. nafsu dong. Iya, Nafsu dong. Las. Oh iya nafsu deh Las. Munai. Ya. Ini ngomongnya pede. Malasan. Kemarin full metal nih. Keren dulu nih. Yang ini keren dulu. Kemalasan. Karena gue inget plus tuh lazy. Oh iya. Bro ini penonton moodnya udah lagi wow. Ini ngerusak mood aja tiba-tiba toeng ada lu anjir. Malasan. Itu dia. Itu bloknya. Oke lanjut. Lanjut. Jadi ketika udah di sini konfliknya bahwa ternyata di situ Konstantin nggak mau ikutan tiba-tiba di sini Konstantin kayak sosok yang tadinya nyebelin lewat turun terus tiba-tiba jadi Edward Cullen Batman. Jadi Robert Pattinson Batman tiba-tiba. Jadi cool gitu. Jadi tiba-tiba Konstantin yang penuh dengan depresi, dengan penyesalan, persis kayak Keanu Reeves. Udah mulai jadi Konstantin yang Keanu Reeves. Karena kenapa? Ternyata Las itu adalah pacarnya. Yang dimana dia mesti milih nih, nyelamatin dunia atau ngebiarin pacar gue. Dan ternyata adegan awal tadi yang si Konstantin itu keselep, yang udah ke daging-daging katak itu dia tuh sebenarnya pengen ke ceweknya. Tapi malah dapet. Tapi belum kelar gitu, kayak belum kelar kesedot. Karena jadi Konstantin tuh udah suicidal gitu, yang dimana tuh dia pengen tinggal bareng di neraka sama Las sebenarnya. Dan Las sebenarnya baik. Las nggak mau, makanya ditahan di World Build Twin gitu loh. Tapi ada faktor anomalinya, yaitu adalah Ric Flag yang mau nyelamatin ini semua. Tapi akhirnya di situ dia mesti memilih antara dunia atau romansanya. Yang dimana di pintu terakhir itu si Donald Trump juga nanti akan ada di situ. Yang dimana Udah jadi Lucifer. Udah itu udah dengan No Man Army No Face Army-nya dia udah versi armor something very neraka lah ya. neraka gitu Dia segala dapetnya macam. Armageddon soalnya sih. Iya kan gitu. Terus tiba-tiba ya itu tinggal antara Konstantin dengan Las gitu loh. Ini kita mau gimana segala macam gitu. Nah itu penyelesaiannya gue sih pengennya ini ya akhirnya gue nggak tahu ya, gue tuh nggak demen sama penyelesaian yang superhero, tau gak sih lo? Yang selalu punya pilihan, yang seakan punya pilihan ketiga untuk nyelamatin keduanya. Gue nggak mau. Nah, itu kenapa Project Hail Mary bagus. Oh ntar di itu. Justru itu tidak seperti yang Bang Eno tadi bilang, yang kayak dikasih pilihan. Bisa Nggak dua-duanya. ada pilihan di sini. Oke. Dan akhirnya Iya. si Konstantin nggak milih dunia.
dia milih Las. Konstantin banget. Konstantin banget kan. Konstantin, Konstantin nggak ini tidak mengkhianati ideologi Konstantin bagus. Nah, karena udah rame itu sequel entar. Nanti. Makanya judulnya Konstantin Original Sins. Masuk. It's about his sins. Bagus. Gitu loh. Nanti originnya ada Konstantin Redemption. Apakah dia bisa ngeredem dosanya di masa lalu? Nanti itu ketemu sama itu Enchanters yang udah tobat tuh. Satu universe. Iya. Itu Gotham Gotham jadi bisa kacau balau karena kekuatan Hell udah sekeos itu, Bro. Itu. Udah sekeos itu. Makanya bisa tuh si Enchanters jadi nguasain sampai Dr. Fate dibutuhkan lagi sama dunia. Ini ibaratnya gini. Ini kita di dalam satu universe-nya si Stephen King sebenarnya. Iya. Ini dia tuh ngambil Dark Tower-nya. Dark Tower. Gua ngambil It-nya yang serem. Nah, lu ambil yang sampahnya. Oke, kita sudah kedatangan juri. Let's go. Ya, udah ada juri baru di sini. Bujur. Iya, karena gue yakin di komen pasti males lanang semua isinya. Semua. Nah, tuh kita kasih nih jurinya nih. Ada nih. Nih, ini Chef Renata nih, Bar nih. Boleh. Renata nih. Jadi, silakan dinilai mungkin dari angka 1 sampai 10 kita bertiga secara cerita, konsep semuanya segala gimana 1 sampai 10 dan kritikannya atau yang lu puji dari kita bertiga apa? Oke, dari gue tadi ketika di belakang tuh ngedengar harusnya Hasan tuh terakhir ngejelasinnya biar punchline banget buat gue. Tapi gue pribadi kalau misalkan menilai, kayaknya yang gue banget bakal tonton udah jelas filmnya Timothy. Yes. Karena segmented ya, berbau tentang nontonnya pakai perasaan, ada psychological emotionnya di dalam. Nonton mau pakai mata. Nonton juga ya pakai mata, udah mata hati. Boleh. Di sini Bang Eno kalah. Susah nih. Oke. Gak pakai emotion Soalnya kayak ada back and forth ada flashbacknya, terutama ada plot twist soal ibunya tadi. Jadi kayaknya lebih mengutamakan emosional. So gue kasih plot twist, Bro. Oke, wait. Nanti dapat bagiannya. Oke. Jadi kayak gue bakal kasih 8/10 deh buat Timothy. Terus yang kedua, kayaknya yang terlalu banyak layernya, kompleks, terus kayak save the world, udah gitu ada romance-nya, udah gitu ditambah dengan banyak layer-layernya, kayaknya ini baik bakal ditonton. Iyalah. Itu masuk box office banget deh. Box office ini. Budget gede Bang nih. Eno budget sih gede, ini nomor satunya Bang Eno. Tergantung Budget gede. Budget kita sama, setan. Lu yang over. Lu over budget. Terus juga pasti menang karena bawa-bawa tadi ada vibes animenya. Yoi dong, Isekainya yoi gitu. dong. Jadi pasti kayak orang-orang akan milih banyak. Dramatik momennya. 9/10. over the top. 9/10 lah. Oh, thank you. 9/10. Hasan. Hasan kayak cuan banget sih emang kalau di segmen ini ya. Yoi. Kayak udah terlalu memikirkannya yang apa ya? Yang Balik yang modal. kayaknya iya balik modal, dan kayaknya orang-orang mau nonton, apalagi orang Indo. Kayaknya bakal pasti film ini laku banget gitu kalau Hasan. Untuk yang Hasan, judul Dr. Fate aja. Iya, Dr. Fate. Berarti lebih ke Ustadz ya filmnya. Iya kan, Ustadz Fate gitu. Jadi kayak kalau buat Hasan ya 5/10, sorry Hasan. Boleh. Jadi kalau ada pilihan BSB udah tau lah yang gue bakar siapa. Iya. Oke, kita main cepet saja. Iya. Untuk yang bakal gua tonton sama kayak Jejah, Timo. Yes. Ini bias nih ya, bias. Enggak. Nah, ngelantur kopi itu sudah saya latih tidak boleh bias. Ya. Hancurkan sekali kan. Tapi lu threatening auranya berasa mulu, Mo. Gimana sih lu? Tapi gimana? Apakah karena threatening? Enggak, betul. Betul. Oh gitu ya? Enggak. Betul tuh suara hatinya ya? Enggak. Betul. Slip tang. Kalau psikologi kan katanya slip tang tuh kadang-kadang. Slip tang, Iya kan? Terus tapi kalau yang excited banget kayak wah, ini gimana nih? Misalnya udah beneran jadi filmnya nih. Bang Eno. Oke. Bang Eno tuh kayak kompleks bener kata Jija. Dan kalau misalnya filmnya si ini si ini Lu ini punya Gua kira kita best friend. Gua kira kita fans. sebentar. Kan si ini si King Hasan yang mulia. Iya. Ini Gak apa-apa, udah ngomong aja cuy. Santai aja, Pan. oke aja. Oke. Kayak Danur, enggak bohong. Kayak ya udah nonton. Ya udah. Oh, ya udah. Seru gitu. Ya. Seru tapi ya udah. biasa aja gitu. Biasa aja. Kok lu tambah-tambahin seru, dia tadi ngomong seru. Ini pembelaan kayak. Seru bang, masih seru bang. Masih seru bang. Masih seru
Aslinya kayak ya udah. Tapi sedikit kenapa lu pilih gua deh dia? Ya karena itu bener perasaan, ada emosinya di situ. Manusiawi soalnya Manusiawi, manusia. bener. Ini temanya udah dewa. Iya, gue soalnya kalau misalnya nonton film tuh seringnya yang ya itu selera emosi sih, bener. itu selera. Kalau ini actionnya mungkin boom boom boom. Gitu. Sama under pressure ya. Betul. Oke. Ratingnya dulu rating. Oke, rating. Rating, cepet aja. 8,5, 5. Oke lah. Oke. Agak 5. Oke, sekarang Karendra. Kalau ini gue bisa tebak nih, seleranya udah ketebak nih sebenarnya. Udah ketebak. Ketebak. Peringkat bawah dulu deh. Peringkat bawah. Ya, udah tahu Udah, lah ya. aman San. lah, aman lah. Tapi sebenarnya gue mau excited, cuman nggak bisa kayak yang Hellboy kemarin, cuy. Oh, emang bisa ya? Kemarin gue beneran excited. Itu Kalau bisa. dia tuh nggak kemarin kenapa bisa lebih excited? Karena ada Kenapa? Om Kumisnya. Iya. Oh, iya. Karena itu udah Dia udah hilang nih sekarang, Om Kumis gak ada. itu. Gua nggak bisa masak lagi. kita udah band growth, kita ada blok network gitu loh, nggak bisa lagi pakai. Ini di pertengahan tiba-tiba ide gue langsung hilang semua, gagal ya? gagal semua iya. kalau Hellboy. Gara-gara itu Dazi kita larang. Bukan Dazi dilarang juga karena pilihannya nggak sesuai ekspektasi gue aja. Oke. Emang Tapi anjing sih karena pilihannya sih. kalau Hellboy itu udah awal oke, Jelas gue ya. mau bikin Hellboy kayak gini. Tapi gue setuju Hellboy itu nggak dieksplorasi banget sama filmmaker. Iya. Harusnya bisa benar Parah potensinya banget. iya. Kan potensinya kan dia kan di era Nazi dibawa ke sekarang itu wah Itu gila. parah banget. Padahal Hasan aja bisa. Bisa gue. Walau emang wah lu ngebandingin top filmmaker sama Guillermo del Toro. Hasan. Guillermo del Toro. Iya gitu kayak ini lah bandinginnya sama yang Hellboy Kirkman kemarin aja Iya, sampah itu itu jelek ya. banget. Iya. Itu bisa banget sih itu di. Cuman yang kemarin gue excitednya juga sama Carl Urban sebagai Hellboy itu kebayang banget. Kalau ini James McAvoy tadi jadi Khalid Itu anjing dia. jadi Enggak, jadi Ken jadi Arab aja. Sorry. Jadinya Ken. Iya jadi ya Ken. Karena pas aktor itu gue kaget Oke, aja nggak ada oke, aktor oke. tua. SJW. Tampilnya muda semua kan kalau nggak salah. Josh Brolin tua anjir. Itu main villain. Ben Villain. Oh, iya. Iya, main karakternya yang tua kelihatan cuma Jack Gyllenhaal dan kayak kuai. Jack Gyllenhaal juga udah Bisa sih. lumayan tua loh. Iya, tapi kueng aja. Sama dari judul kan Dr. Fate aja, tapi kayak dari peran dan plot dan setting kayaknya nggak Dr. Fate banget, Iya, malah ke lebih Batman, ke Batman banget banget gitu. ya, iya. Jadi kayak kalau gua nonton nggak sesuai ekspektasi gitu. Perasaan judulnya Dr. Fate. Dr. Fate ya. gitu. Itu gimana? Gitu. Terus yang peringkat 2 gue pilih yang Timothy. Itu Yes. karena gue awalnya agak ragu nih kenapa tiba-tiba Wizard of Oz kayak gini-gini, tapi ternyata setelah dibalikin disangkutin paut sama ibunya itu kayak sebuah payoff yang wah banget gitu. Walaupun gue sebenarnya nggak suka film yang sampai setengah film ternyata mimpi, ternyata ada di alam bawah sadar doang, itu nggak begitu Cheat masuk code ke lah gue ya, gitu. cheat Iya. code. Tapi dari segi payoff itu sangat memuaskan. Tapi yang nomor 1 yang banget gitu, anjing, original scenes nyambungnya ke Seven Deadly Sins, Konstantinnya Bang Eno. Itu sebuah bisa jadi masterpiece sih. Apalagi yang nyutradarainya tadi siapa? Siapa Doctor Strange siapa? Doctor Strange, Scott Derrickson berarti. Cocok sih. Cocok banget. Cocok. Cuman bener kata lu, pasti bakal mahal nih kalau nih ada. Tadi lu milihnya Mahal anjing sih. Otherworld. Prison Break. Masalahnya gini loh, kita aja belum pernah sekarang kita belum pernah ada anime live action yang paling bagus, nggak ada kan? Nggak ada yang di top level, nggak ada. Anjing. Konstantin, rasa anime, budget Hollywood. Susah, itu susah tuh. Tapi itu yang gua kaget, treatmentnya Lucifer yang awalnya anjing ini kok Josh Brolin jadi Lucifer, kayak kata lu nggak masuk banget, tapi dengan masukin Bisa. Donald Trump Bisa. versi steroid, wah itu sebuah plot twist dan payoff-nya juga gue suka sih. Film over the top ini. Ada Stylized banget ya. ini kayaknya cocoknya sama Anggi Umbara nih kayak gini. Karena udah ada siksa neraka kan Cocok. masuk Nah, gitu. iya. Kalau untuk rating buat lu itu 5. bakal tolong gue 3 sih kayaknya. Anjing, oke lah, boleh lah. 10. Boleh lah. Kalau lu 8/10, lu 10/10. Thank you Anjay. Ini gue bisa bayangin sih sebenarnya kalau ini sebenarnya Joko Anwar banget nih. Ini Joko Anwar. Joko banget. Anwar. Kalau gue Jokan sih. yang di Lawrence. Yang di Lawrence. Bumi. Oh iya ya, lu yang di Lawrence. Selain Lawrence banget. Kalau ini Awi Suryadi. Danur. Enggak, gue yakin kalau ini sedikit dipegang sama Christo Emmanuel something sih.
Oh iya, boleh lah. Tinggal meninggal. Boleh lah, Iya, tinggal meninggal. karena kan ada plot-plot tentang ini kan apa keanehan-keanehan upaya Iya. aneh-aneh gitu kan. Oke. Jadi daripada dibikin horor serius mending horor komedi komedi. aja. Terus sama Muhat Kri Aco jadi treatmentnya agak lain. Komedi. Dokter Fate. Iya. Enggak lah, nggak bisa lah komedi Nggak bisa Dokter Fate. ya? Nggak masuk, nggak Gila masuk. ya Dokter Fate komedi. Oke, ada. Ini karena terlalu panjang, singkat aja. Kita saling menilai satu sama lain. Oke. Ya, mungkin pendapat singkat sama angka. Oke. Ya, mungkin dari Eno nilai aku sama Hasan dulu. Hasan tentu gue jarang ngasih nilai film karena gue nggak tahu konsistennya parameter Parameternya. gue nggak terlalu jaga. Tapi menurut gue film lu bakal gue tonton kalau udah masuk ke streaming service. Boleh. Oke, gitu ya penilaiannya ya. Oke. Boleh. Kalau Timo pasti gue tonton hari pertama. Ya. Karena gue tahu hal-hal penting gue nggak mau dapat dari Twitter tuh atau tiba-tiba kelewat di story temen gue. Oh, spoiler, nggak mau spoiler. Iya, jadi gue Iya. pasti akan nonton di bioskop hari pertama. Begitu Iya, penilaian iya, gue. iya, iya, Oke, gitu. Rating? Aduh, gak bisa bro. Nggak bisa, Sumpah, ya? nggak ngerti gue. Iya. Gua dulu sebelum lu terakhir ya. Ya, boleh. Lu sorry Nisan, kemarin kan gua kasih lu 6. Masih 6 ya? Ini sekarang 4. Oh, ini sampah nih. Ya. Iya. Masih lebih tinggi dari rating gua. Gua 3 buat dia. Oh, 3 itu. Gua 3 buat dia. Enggak, 4 gua karena Dr. Fate. Boleh. Enggak ada 4 kan, ada Batman Ben Affleck bro. Oh iya. Itu dah alasannya. Iya. Sama memang Dr. Fate kan belum ada film live action ya. Iya. Itu baru ada muncul di Black Adam dan itu aja udah keren banget sebenarnya buat gua. Jadi keren banget. Ya, selebihnya nanti deh eksekusinya. Kalau Bang Eno, ya ini anime. Gua tuh gua nggak bisa nilai karena belum lihat eksekusinya. Ini menurut gua sangat tergantung sama eksekusi. Betul. Secara plot ya cukup kompleks tapi ya mungkin untuk saat ini gua di 8. Oke, thank you. Oke. San. Kalau gua, Ya. gua bakal nonton tapi nggak tahu bakal di streaming service atau di bioskop tapi karena kalau gue melihatnya lu bakal fasenya slow burn banget apalagi di pertengahan tiba-tiba mimpi itu Iya. lama banget pasti. Karena gue pengennya lebih ke ini kayak Hereditary ngerti sih? Ari Aster vibes, horror psikologis gitu. ngerti. Jadi gue mungkin nonton di bioskop tapi gue harus nonton lagi di streaming service karena gue nggak bakal ngerti. Oh gitu. Oh gitu ya. Kok bisa? Makan diri sendiri. Oke, bagus masih pertengahan masih Apa sih? Anjing lucu banget. kalau lu Bang, actionnya sih gue tunggu sih. Actionnya anime banget, apalagi yang awal-awal tuh itu udah kebayang banget tuh scene-nya. Itu udah keren banget. Itu keren banget. Dan gue gak peduli ya apa ceritanya, penting actionnya bagus. Kayak Jujutsu Kaisen misalnya. Itu tuh. Yang penting eyegasm lah. Wah anjing, wah gitu. Itu gue. Oke. Berarti harus nonton Ghost in the Shell nanti. Nonton. Oke, boleh. Mungkin misalnya yang Joko Anwar Iya, itu iya. kayak Nanti, gitu-gitu juga. iya, tunggu review, tapi nggak tahu ini videonya setelah review gua atau enggak. Oke. Tapi ya udah. Oke. Oke, gitu aja ya. Tanya, menurut kalian Menurut gimana? kalian gimana? Ya, silakan dari Bang Eno, gua sama Hasan ratingnya berapa? Pendapat yang gimana? Atau bisa juga karena dari kemarin tuh di komen gua udah lihat tuh. Mereka jadi ikut main, ya Iya, kan? jadi ikut bikin film Iya, ya. jadi ada pilihannya, mereka pilih sendiri, mereka buat sendiri. Itu boleh juga, asik banget. Jadi ntar kita bacain komen-komennya gimana. Ya kalian tungguin aja segmen yang berikutnya. Siapa tahu ada bintang tamu lainnya gitu. Di sini Bang Eno seru banget. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Gue pertama ya, belum ada. Pertama. Ya, gitu aja. Kita jumpa di video berikutnya. Bye semuanya. Bye.